Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Boleh nggak kita coba kalau misalnya ibu tanya apa kabar semua? Semuanya jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak siap. Kalau hari ini baik, mari kita awali dengan doa. Doa sebelum belajar ya. Dimulai. Alhamdulillah sudah berdoa. Hari ini anak-anak hadir semua. Alhamdulillah hadir. Siap semangat? Siap. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar tema 7. Apa tema 7? Kalau sebelumnya kita sudah belajar subtema 3, sekarang kita maju ke subtema 4. Subtema 4. Maju dulunya subtema 4. Oke, nah tadi kita sudah berdoa, kemudian sekarang kita mau bernyanyi. Bernyanyi apa ya? Lagu wajib nasional. Kalau nyanyi lagu wajib nasional harus hikmat, harus sungguh-sungguh, harus semangat ya, supaya rasa nasionalisme kita, cinta tanah air semakin terasa ya. Cinta sama Indonesia, bangga sama Indonesia, harus, karena kita ada di negara Indonesia. Kali ini kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila, dipimpin oleh, yuk semuanya berdiri yuk. Nanti dalam hitungan ketiga ya nyanyinya ya, silakan Ayun. Belum ya, tungguin. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Semangat ya. Oke, terima kasih. Duduk kembali boleh ya. Kelas 3. Siap. Saya lagi kelas 3. Siap. Fokus untuk apa? Belajar sama ibu. Hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum belajar kalian harus memperhatikan tujuan pembelajaran. Dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, kalian akan tahu kalian mau belajar apa, nanti kalian bisa apa ya. Yang pertama, kalian nanti akan dapat tunjukkan kalimat utama dari teks perkembangan teknologi transportasi di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan kembali informasi mengenai perkembangan transportasi. Yang ketiga, nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi teknik foto. Yang pertama, teknik lipat, teknik sambung dalam pembuatan karya keterampilan. Mau buat karya keterampilan apa ya? Nanti. Yang keempat, kalian dapat berkreasi dengan menggabungkan teknik yang 3 tadi untuk membuat karya.
Yang kelima, dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling. Wah, keliling nanti diukur pakai apa? Nanti kita lihat ya sama-sama. Yang terakhir, dapat menentukan keliling atau menghitung ya. Bangun datar dengan satuan baku. Satuan bakunya apa? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kelas 3. Siap, fokus. Hebat. Akan belajar. Sambil juga di sini sebelum belajar Ibu sampaikan kembali tentang aturan belajar supaya suasana atau kelas kita lebih kondusif ya. Yang pertama, oke, apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tadi kita sudah menyanyikan lagu. Pada tayangan video kita melihat ada seorang anak menunggangi burung Garuda terbang jauh. Saat ini manusia pun bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang lebih cepat, tapi dengan bantuan sebuah alat. Ada yang tahu anak-anak alat apa ya? Alat transportasi. Hebat! Ibu akan bagikan catatan. Duduk siap. Caranya ambil satu, yang lain ke belakangnya. 1, 2, 3, 4. Ambil satu, sisanya ke belakangnya. Hebat kita. Namanya estafet ya. Udah pada bawa kardus bekas, kardus sepatu bekas? Coba Ibu pengen lihat, tunjukkan ke Ibu. Oke. Alat dan bahannya juga Ibu udah punya. Nanti ada lem ya. Ada lem, terus ada penggaris, ada cutter, ada gunting. Tapi nanti dikerjakannya. Sekarang boleh disimpan dulu lagi ya. Yuk kita amati teks di bawah ini. Ibu akan mencontohkan membacakannya. Nanti Ibu minta beberapa orang untuk maju dan membaca. Berani? Berani. Hebat. Disimak ya. Mang Adit mengajak Ujang pergi mengelilingi situ gede dengan perahu eretan atau disebut dengan getek. Perahu eretan terbuat dari bambu dan bisa memuat penumpang sebanyak kurang lebih 3 orang. Perahu ini tidak bisa memuat banyak orang karena tempat untuk penumpangnya hanya sedikit. Ujang senang berkeliling menggunakan perahu eretan karena cara mengemudikannya ternyata unik, yaitu dengan sebuah kayu yang panjang. Nah, ini kayu yang panjangnya untuk mengemudikan perahu eretan. Siapa yang pernah ke situ gede? Jum? Saya. Pernah naik geteknya? Pernah? Pernah. Lihat cara mengemudikannya. Gini ya, ditarik, terus maju perahunya. Oke, nah sekarang seperti janji Ibu, siapa yang mau berani, percaya diri, membacakan teks yang ada di depan? Cum! Cum! Dimas, boleh Dimas, sini. Anak saleh, perhatikan teman-teman yang lainnya ya. Ibu akan tunjuk, nanti Dimas baca ya. Oke? Ibu akan tunjuk, nanti Dimas baca. Sebelah sini biar nggak kena silau ya. Kelihatan segini? Mang Adit mengajak Ujang pergi mengelilingi situ gede dengan perahu eretan Atau getek. Perahu eretan terbuat dari bambu dan bisa memuat penumpang sebanyak
sebelah sini. Teman-teman, tepuk tangan buat Dimas sudah berani. Kelas 3. Siap, Sudah membaca, kemudian sudah memahami ya teksnya ya. Ada Ujang diajak Mang Adin ke situ gede. Kenapa cuma 3 orang? Karena ini dari bambu dan tidak terlalu besar, bukan seperti perahu yang banyak tempat duduknya. Kalau lebih dari 3, nanti bisa apa yang terjadi? Kalau misalnya nanti kebanyakan penumpang, berarti nanti membuat perahunya muatannya berlebih. Akhirnya apa? Nah, oleh karena itu tidak boleh terlalu banyak. Sudah ada aturan minimal penumpangnya ya, kurang lebih 3. Nah, selanjutnya yuk temukan kalimat utama pada teks. Kalimat utama adalah, yuk kita baca sama-sama. Belajar tentang kalimat utama. Perhatikan dengan baik ya. Kalimat utama tadi sudah dibaca oleh anak-anak semua bersama-sama. Kalimat utama itu kalimat yang memuat ide pokok, pikiran, gagasan utama yang digunakan sebagai acuan atau dasar mengembangkan sebuah paragraf. Tadi Ibu kembali lagi. Tadi ada teks naik perahu ke situ gede. Nah, ini ada loh ide pokok atau gagasannya, ada kalimat utama, ada kalimat yang menjelaskan dan untuk mengembangkan gagasan pokok atau ide pokoknya. Nah, kita belajar kalimat utama katanya biasanya, yuk kita sama-sama baca. biasanya kalimat utama adalah kalimat Kalau ini teksnya sebuah paragraf, kalimat pertamanya yang mana? Ada yang mau berani nunjukin ke depan nggak? Kalimat pertamanya itu yang mana? Siapa namanya, Nadif ya? Wajah. Oh iya, Faja. Silakan Faja sini. Yang mana kalimat pertama itu yang mana? Tunjuk pakai penggaris. Yang ini, Bu. Sampai mana? Sampai tanda apa? Ih, hebat. Kalimat pertama itu dari awal sampai tanda titik. Nih, karena udah berani Faja, Ibu kasih ini tangan yang manis. Oke, terima kasih. Kita kembali ke sini. Nah, lihat. Kalimat utama pada teks di atas adalah yang ditandai dengan warna biru atau kalimat pertama pada teks ini. Mang Adin mengajak Ujang pergi mengelilingi situ gede dengan perahu eretan. Kalau ini kalimat utamanya, berarti di bawahnya ini adalah kalimat yang mengembangkan ide pokok. Ya, yang pertama ini, kalimat utama ini ada kalimat pertama. Selanjutnya adalah kalimat pengembangan dari kalimat pertama. Sampai sini sudah paham? Ada yang ditanyakan? Yuk kita bantu Ujang katanya. Mau nggak bantuin Ujang? Mau dong. Bantuin apa sih? Ibu belum tahu. Bantuin apa katanya? Setelah pulang dari situ gede, Ujang ingin membuat sebuah perahu dari dus bekas. Ujang menggunakan gunting untuk memotong, lem untuk menempelkan bagian perahu, dan melipat bagian perahu lainnya. Ujang menggabungkan semua teknik tersebut untuk membuat karya. Setelah jadi, perahu Ujang ingin diukur katanya keliling layarnya dan dihias dengan pita. Bagaimana cara mengukurnya katanya? Kira-kira ada yang tahu nggak cara mengukur layar perahunya Ujang? Kalau sudah dibuat nanti sama Ujang. Nggak ada yang tahu? Kalau mengukur itu pakai apa? Jari. Pakai apa sayang?
pakai penggaris. Ini bukan? Ini? Yang mana atuh? Yang ini? Oh, pakai penggaris yang ini. Yuk kita buktikan benar nggak kalau ukur perahu layar perahu itu. Ya. Simak. Di video kali ini kita kembali belajar pada tema 7, subtema 4, muatan pelajaran matematika. Menentukan keliling benda berbentuk bangun datar dengan satuan baku. Benda berbentuk bangun datar dapat dihitung kelilingnya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku, misalnya sentimeter dan meter. Perhatikan contoh berikut. Bagian atap sebuah bus seperti gambar di samping tampak berbentuk persegi panjang. Panjang sisi bagian atas adalah 12 cm. Bagian sisi kanan 4 cm. Bagian sisi bawah sama dengan 12 cm. Artinya, bagian sisi atas dan sisi bawah sama panjangnya. Kemudian bagian sisi yang kiri yaitu 4 cm. Maka, untuk mencari keliling atap bus tersebut, 12 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 4 hasilnya sama dengan 32 cm. Jadi, keliling atap bus mainan tersebut adalah 32 cm. Perhatikan ya. Ayo perhatikan contoh berikutnya. Panjang sisi atas sama dengan panjang sisi bawah. Artinya, panjang sisi atas 15 cm dan sisi bawahnya juga 15 cm. Panjang sisi kanan sama dengan sisi kiri, yaitu 8 cm. Keliling bangun datar sama dengan panjang semua sisi. Maka, 15 cm ditambah 8 cm ditambah 15 cm ditambah 8 cm. Maka jumlahnya sama dengan 46 cm. Jadi, keliling bangun datar tersebut adalah 46 cm. Oke, terima kasih. Ternyata benar. Kalau mengukur keliling itu menggunakan penggaris. Kalau seperti ini misalnya bangun datarnya bentuknya seperti ini. Ini disebutnya bangun datar apa? Persegi panjang. Berarti sisinya ada berapa? 4. Berarti kalau mengukur keliling berarti harus diukur apanya? Diukur dengan penggaris apanya? Bagian apanya? Sisinya. Semuanya diukur baru dijumlah. Sekarang disuruh untuk membuka LKPD. Kita buka LKPD-nya. Mana LKPD-nya? Beri nama dulu ya. Nama lengkap boleh.
Hasilnya 38. Hebat kali kita. Sekarang coba hitung masing-masing. Masing-masing pakai penggaris. Ayo. Ayo. Masing-masing. Anak-anak, LKPD-nya sudah. Sekarang kita evaluasi ya. Ini ibu ada soal. Kalian mengerjakannya. Sebelum dikerjakan, diisi dulu namanya di ujung sebelah kanan atasin. Apa aja? Oke, 1, 2, 3. Pilihan ganda kalau yang benar dicatat. Belajar apa nih? Mengisi kegiatan pada LKPD tentang apa tadi menandai teks. Kalimat utama Azki hebat. Bentar ya. Kalimat utama. Terus belajar apa lagi? Apa saja teknik gabungan dalam membuat karya ini?
ada ya salamnya ya. Makasih Bu. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku,